Tumbal pesugihan buaya putih Cibuni. Sebelum lanjut, bagi kamu yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengikuti saluran Metafisika Nusantara, supaya tidak ketinggalan dengan legenda dan kisah-kisah pesugihan lainnya yang ada di Indonesia. Pada zaman dahulu, orang-orang tua di sekitar Sungai Cibuni selalu melarang anak-anak keluar rumah setelah maghrib. Bukan cuma karena arus sungai yang deras, tapi karena penunggunya. Konon, di dasar sungai itu hidup buaya putih, makhluk jelmaan siluman tua yang sudah ada sebelum kampung itu berdiri. Tubuhnya besar seperti perahu, sisiknya pucat berkilat seperti tulang, dan matanya merah menyala saat malam tanpa bulan. Tapi buaya putih bukan sekadar makhluk gaib. Ia adalah penjaga pesugihan. Awal perjanjian. Dulu ada seorang lelaki miskin bernama Warsa. Hidupnya selalu sial. Usaha gagal, sawah kering, anaknya sakit-sakitan. Suatu malam, ia didatangi orang tak dikenal yang berbisik. "Kalau kau ingin kaya, temui yang putih di Cibuni. Tapi ingat, rezeki gaib selalu minta balasan." Dengan nekat, Warsa datang ke sungai tengah malam. Kabut tebal turun sampai air tak terlihat. Ia memanggil dengan suara gemetar. Air mendidih. Gelembung besar muncul. Lalu kepala buaya putih raksasa naik perlahan. Suara berat menggema di kepalanya, bukan di telinga. "Apa yang kau cari, manusia?" Warsa meminta kekayaan. Buaya putih setuju. Syaratnya cuma satu. Setiap tahun, satu tumbal darah dagingnya sendiri. Warsa mengangguk, karena orang miskin sering lebih takut pada lapar daripada setan. Kekayaan yang datang. Aneh tapi nyata. Seminggu setelah itu, Warsa menemukan emas di ladangnya. Dagangannya laris, sawahnya subur. Rumahnya jadi paling besar di kampung. Orang-orang iri, tapi tak ada yang tahu rahasianya. Sampai setahun berlalu, malam itu anak sulung Warsa menghilang. Terakhir terlihat berjalan seperti orang mengantuk menuju arah sungai. Paginya, hanya ditemukan bekas seretan di lumpur dan air Cibuni berwarna kemerahan. Sejak itu, tiap tahun selalu ada anak Warsa yang hilang. Tapi anehnya, Warsa tak pernah bisa menolak. Setiap menjelang waktu tumbal, ia selalu bermimpi didatangi buaya putih yang membuka mulut lebar, di dalamnya terlihat wajah anak-anak memanggil tolong. Akhir yang lebih mengerikan. Tahun ke-7, Warsa tinggal sendiri. Tak ada anak tersisa. Ia pikir perjanjian selesai. Malam itu sungai bergolak hebat. Buaya putih muncul ke darat. Sesuatu yang tak pernah terjadi. Suara gaibnya menggelegar. "Darahmu habis, sekarang giliranmu." Warsa lari, tapi tanah seperti menghisap kakinya. Rumput berubah seperti tangan-tangan kecil menahannya. Dari sungai terdengar suara anak-anaknya menangis. Paginya, orang kampung menemukan rumah Warsa kosong. Di tepi Cibuni hanya ada jejak tubuh besar menyeret sesuatu kembali ke air. Sampai sekarang, masih ada orang yang datang diam-diam ke sungai itu, berharap kaya mendadak. Tapi warga tahu tanda-tandanya. Jika malam terdengar suara cipratan besar tanpa angin, jika air sungai tiba-tiba berbau amis menyengat, jika ada cahaya putih bergerak di permukaan air, itu bukan ikan, bukan kayu hanyut. Itu buaya putih Cibuni, sedang menagih tumbalnya. Ikuti terus cerita-cerita pesugihan selanjutnya hanya di channel Metafisika Nusantara.